Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Tuhan Kau telah memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, kemurahan Kau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, supaya selalu beroleh di dalam perkenanan Engkau Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang rumahku, istanaku. Kita sering mendengar ungkapan rumahku, istanaku, yang artinya tidak ada tempat yang paling nyaman selain saat berada di rumah sendiri. Dalam ungkapan ini, bentuk fisik sebuah rumah, entah itu rumah berukuran besar atau kecil, mewah atau sederhana, berada di kawasan elit atau di gang yang sempit, ataupun perkampungan, tidaklah begitu terpengaruh. Sering kita temui ada orang-orang yang tinggal di rumah yang mewah dengan perabotan yang serba luks, tetapi suasana di dalam rumah itu tidak seindah nampaknya. Tidak ada ketentraman dan kenyamanan. Yang ada justru percecokan dan pertengkaran di antara anggota keluarga. Dan kadang anak-anak memberontak atau suami yang selingkuh dan sebagainya. Rasa nyaman, tentram, dan damai sangat dipengaruhi oleh faktor intern dalam rumah itu. Mungkin saja rumah itu kecil dan sederhana, tetapi bila setiap rumah penghuni rumah itu atau masing-masing anggota keluarga senantiasa mempraktekkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan memiliki suasana yang berbeda. Itulah tempat kediaman orang bijak. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 21 ayat 20 dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang bijak menurut kitab Amsal adalah orang yang mau belajar dan diajar, mau menerima teguran, orang yang bertumbuh di dalam hikmat, nasihat, kebijaksanaan, dan pengetahuan, orang yang menjauhi kejahatan. Atau dengan kata lain, orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan atau orang benar, karena memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mempraktekkan firman. Bisa dipastikan bahwa di dalam kediaman orang bijak ada buah roh. Kalau kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita simpulkan, di dalam kediaman orang bijak senantiasa ada berkat yang berkelimpahan sebagai dampak ketaatannya melakukan firman Tuhan. Kata harta yang indah berbicara tentang berkat, sedang kata minyak berbicara tentang pengurapan Tuhan. Karena dalam kediaman orang bijak ada kebenaran, maka ada jaminan perlindungan dan pembelaan dari Tuhan bagi mereka, sehingga hari-harinya penuh dengan kemenangan. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 21 ayat 22 dikatakan, orang bijak dapat memanjat kota, pahlawan-pahlawan, dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Kenyamanan ada di kediaman orang bijak, karena Tuhan ada di antara mereka. Saudara yang terkasih, mari kita jadikan rumah kita, istana kita, dengan kediaman Tuhan yang ada di dalamnya,
yaitu kita punya hati yang takut akan Tuhan, menjadi orang bijak, menjadikan tempat kediaman kita adalah tempat kediaman orang bijak, di mana senantiasa ada perlindungan dan pembelaan dari Tuhan, dan hari-hari kita penuh dengan kemenangan, dan kita mendapatkan harta yang indah, yaitu berkat dan juga pengurapan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan untuk belajar mempunyai kediaman atau istana untuk menjadikan kediaman orang bijak. Kiranya hidup kami Tuhan boleh takut akan Engkau Tuhan. Kiranya juga Tuhan kami memiliki ya Tuhan Engkau sebagai sandaran kami. Di mana ya Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Engkau kami memiliki kediaman sebagai kediaman orang bijak dan kebenaran. Dan jaminan perlindungan serta pembelaan dari Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.